Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, shaimin shaimah yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Di pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala dapat melaksanakan ibadah Syiamu Ramadan dan duduk bersama dalam majelis sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk bersama dalam majelis ta'lim wa ta'alum. Dikandung maksud, marilah kita berharap agar semangat kita dalam beramal di bulan yang mulia ini semakin bertambah, sehingga kita insyaallah mendapatkan nilai amal yang akan membawa kita pada derajat yang tertinggi kita. La'allakum tatakun, Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Ramadan, hadis yang kemarin dengan lanjutan penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Ubaidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu as-siyamu junnatun ma lam yakhruquha, rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Hakim kadza fi tarhib. Dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan Hakim dalam kitab At-Tarhib. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ghibah itu? Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, membicarakan sesuatu tentang saudaramu di belakangnya yang tidak disukainya. Tanya sahabat lagi, bagaimana jika keadaan saudaraku memang benar-benar seperti itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika benar demikian yang diceritakan itu adalah benar, itulah ghibah. Jika yang diceritakan itu tidak benar, berarti kamu telah memfitnahnya. Suatu saat Nabi SAW melewati dua buah kuburan. Beliau SAW bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Seorang disiksa karena suka menggunjing aib orang lain atau berghibah, dan yang lainnya disiksa karena tidak berhati-hati ketika kencing. Rasulullah SAW juga bersabda, ada lebih dari 70 derajat dosa dalam riba. Yang paling rendah sama dosanya dengan menzinai ibunya sendiri. Dan mengambil 1 dirham dari riba dosanya lebih buruk daripada berzina 35 kali. Riba yang paling buruk adalah memfitnah sesama muslim. Banyak hadis yang berisi peringatan keras atas perbuatan ghibah dan menfitnah sesama muslim. Yang ketiga, menjaga agar telinga terhindar dari mendengarkan hal-hal yang makruh. Sama haramnya mendengarkan suatu ucapan yang haram dengan membicarakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Rasulullah SAW bersabda, dalam ghibah yang berbicara dan yang mendengarkan sama-sama bersekutu dalam dosa. Yang keempat, menjauhkan anggota badan lainnya dari perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Misalnya tangan janganlah dipakai untuk menyentuh sesuatu yang dilarang. Kaki janganlah digunakan untuk berjalan ke arah hal-hal yang dilarang. Demikian pula anggota badan lainnya maupun perut. Pada saat iftar atau berbuka puasa, hendaknya berhati-hati agar benda-benda haram ataupun syubhat tidak masuk ke perut kita. Orang yang berpuasa kemudian berbuka dengan makanan haram atau dari hasil yang haram, ibarat orang sakit yang meminum obat yang dibubuhi dengan racun. Meskipun ia akan sembuh dengan obat tersebut, tetapi ia juga akan binasa karena racunnya. Yang kelima, jangan terlalu kenyang ketika berbuka, walaupun dengan makanan yang halal, karena tujuan berpuasa tidak akan tercapai. Tujuan puasa ialah menahan syahwat dan nafsu hewaniyah kita, serta meningkatkan rohani dan juga jiwa kita. Jika selama 11 bulan kita makan dan minum dengan bebas,
Sesungguhnya tidak akan membahayakan kita jika selama bulan Ramadan kita menyedikitkan makan. Kita memiliki kebiasaan buruk, yaitu memenuhi perut ketika berbuka puasa untuk mengganti makanan yang telah hilang. Demikian juga ketika sahur, kita makan sekenyang-kenyangnya sebagai persiapan pada siang hari. Bahkan kita makan sangat banyak, sehingga melebihi kebiasaan di luar bulan Ramadan. Menu makanan yang biasanya tidak dimakan pada bulan lain justru disediakan dan disiapkan pada bulan Ramadan. Kebiasaan ini sama sekali bertolak belakang dengan semangat Ramadan dan tujuan puasa. Imam Ghazali rahmatullahi alaih berkata, tujuan puasa adalah untuk menundukkan hawa nafsu dan melawan iblis. Bagaimana mungkin tujuan itu dapat tercapai jika kita berbuka puasa secara berlebihan dengan mengganti makanan yang telah hilang? Jika demikian halnya, berarti kita hanya mengubah waktu makan saja, bukan berpuasa, bahkan kita makan lebih banyak dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Dengan menyimpan berbagai jenis makanan, akibatnya justru bukan mengurangi hawa nafsu, tetapi meningkatkan hawa nafsu. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan tujuan puasa. Masih cukup panjang penjelasannya, bisa dilanjutkan pada kesempatan pagi berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita, dan kita menjaga di dalam ibadah bulan Ramadan ini, khususnya puasa, dengan hal-hal yang baik, yang positif yang kita lakukan di dalam aktivitas keseharian kita. Jangan sampai kita jatuh ke arah ghibah atau bahkan memfitnah ataupun melakukan kebohongan, kedustaan, ya, melakukan provokasi dan sebagainya. Kadang-kadang mulut kita bisa kita jaga, tetapi tangan kita melalui sentuhan di medsos kadang juga bisa menimbulkan ghibah, bahkan fitnah dan seterusnya. Maka mari kita berharap pada Allah Ta'ala agar puasa kita jauh lebih baik daripada puasa-puasa yang telah lalu. Dan mudah-mudahan pula puasa kita mampu menghantarkan kita perubahan keimanan yang semakin kokoh, akhlakul karimah yang tetap terjaga, dan amal soleh yang tetap mengiringi di dalam kehidupan kita, sehingga kita mencapai derajat takwa la'allakum tatakun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.